Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan baik dan tanpa suatu halangan apapun ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum itu perkenalkan, nama kakak Hayadi Nugroho Sulistyo dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar nantinya pembelajaran hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilma warzuqni fatma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh materi IPA, yaitu manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya anak-anak. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi IPA tema 2, subtema 3, tentang materi hewan dan tumbuhan, yaitu manfaat hewan dan tumbuhan. Pasti semua suka ya tentang materi ini karena membahas tentang hewan dan tumbuhan. Nah, di materi awal ini anak-anak kita akan belajar tentang mengenal, yaitu manfaat beluntas dan keong. Nah, anak-anak, apa itu tumbuhan beluntas? Di sini ada yang tahu? Oh, ternyata banyak yang belum tahu ya tentang tumbuhan beluntas. Nah, tumbuhan beluntas itu anak-anak, yaitu tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering anak-anak, dan di tanah keras dan berbatu. Nah, tanaman beluntas ini tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar anak-anak. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, itulah pengertian dan manfaat dari tanaman beluntas anak-anak. Nah, siapa di sini yang tahu hewan keong? Nah, pada tahu semuanya ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang hewan keong dan manfaatnya dari hewan keong tersebut anak-anak. Jadi, keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Nah, terus apa sih manfaat dari keong sawah atau keong? Nah, keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, jadi itu pengertian dan manfaat dari keong anak-anak. Jadi, kalian bisa tahu kan manfaat dari keong selama ini? Nah, anak-anak, siapa yang tahu di sini apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Ayo coba, apa manfaatnya? Nah, bener banget anak-anak, yaitu salah satunya sebagai bahan makanan. Nah, kita langsung aja bahas manfaatnya apa aja sih? Nah, jadi anak-anak, manfaat tumbuhan antara lain yaitu sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, dan bahan baku industri. Jadi salah satu yang tadi anak-anak sebutkan itu benar, yaitu sebagai bahan makanan. Nah, di sini kita akan bahas tentang manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan. Nah, salah satu tumbuhan itu bisa dimakan anak-anak seperti sayur yang bisa diolah menjadi sayuran atau makanan, yaitu seperti tumis kangkung ini anak-anak. Nah, siapa di sini yang suka makan tumis kangkung? Nah, jadi bahan makanan bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Salah satunya yaitu buah, yaitu buah pisang. Nah, pasti anak-anak suka makan buah pisang ini. Nah, dan terus ada kacang-kacangan ini, yaitu biji anak-anak. Jadi ini termasuk dalam bentuk biji kacang. Dan sayuran yaitu sayur kangkung. Nah, kita lanjut tentang manfaat tumbuhan sebagai penghasil bahan sandang. Nah, tumbuhan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun
Nah, di sini ada tanaman kapas diubah menjadi kain katun. Nah, mungkin anak-anak di rumahnya tempat tidurnya juga menggunakan kapas ya, seperti guling, bantal dan kasurnya itu biasanya juga menggunakan kapas. Nah, jadi itulah manfaat tumbuhan sebagai bahan sandang. Salah satunya kapas dijadikan sebagai kain katun anak-anak. Nah, untuk manfaat berikutnya yaitu manfaat tumbuhan sebagai bahan bangunan. Nah, bahan bangunan kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Nah, biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk bangunan rumah. Nah, jadi tempat tinggal kita atau rumah kita itu manfaatkan tumbuhan sebagai bahan bangunan, seperti atap rumah itu memanfaatkan kayu, dan perabotan-perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan meja belajar kita pun menggunakan bahan bangunan kayu anak-anak. Nah, jadi itulah manfaat tumbuhan sebagai bahan bangunan. Nah, untuk manfaat berikutnya yaitu manfaat tumbuhan sebagai bahan baku industri. Nah, di sini ada industri banyak manfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Nah, di sini anak-anak pasti tahu ya tumbuhan karet. Nah, itu dimanfaatkan untuk diambil getahnya dan untuk dibuat salah satunya yaitu ban roda sepeda kalian atau ban motor. Nah, jadi itu manfaat tumbuhan sebagai bahan baku industri untuk dimanfaatkan sebagai salah satunya sebagai pembuatan ban. Nah, anak-anak, apa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Ayo coba tebak apa manfaatnya? Nah, benar, sebagai salah satunya yaitu sebagai sumber makanan, yaitu seperti ayam goreng dan telur. Bagus sekali jawabannya. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang manfaatnya anak-anak. Nah, jadi manfaat dari hewan bagi manusia dan lingkungan yaitu 1. Penghasil bahan pangan, 2. Penghasil bahan sandang, 3. Penghasil bahan kerajinan, 4. Penghasil pupuk organik, dan kelima penghasil tenaga. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu sebagai bahan penghasil bahan pangan. Penghasil bahan pangan manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan. Nah, anak-anak, contoh makanan dari hewan itu apa aja sih yang kalian tahu? Nah, salah satunya yaitu telur. Bener banget. Nah, telur itu bersumber dari ayam. Nah, selain telur itu juga ada daging seperti daging kambing, daging ayam yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, manfaat berikutnya yaitu sebagai bahan sandang anak-anak. Nah, hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang. Bulu domba yang dijadikan kain wol. Nah, seperti gambar di sini anak-anak, domba itu diambil bulunya untuk dijadikan kain. Biasanya itu digunakan untuk dibuat baju untuk menghangatkan badan. Biasanya digunakan di daerah yang dingin anak-anak, seperti di luar negeri yang ada musim dingin atau musim salju. Nah, itu biasanya dijadikan sebagai penghangat badan. Nah, untuk manfaat berikutnya yaitu sebagai bahan kerajinan anak-anak. Karena kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Nah, di sini ada salah satunya yaitu kulit kerbau dan sapi itu bisa dibuat untuk kerajinan wayang kulit seperti gambar di sini. Anak-anak kan bisa lihat. Ini menggunakan bahan baku dari kulit sapi. Nah, jadi salah satu manfaat dari hewan itu sebagai bahan kerajinan. Nah, untuk manfaat berikutnya yaitu sebagai pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik anak-anak yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Nah, karena pupuk organik itu lebih ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan-bahan kimia lainnya. Nah, jadi anak-anak, mungkin ibu kalian di rumah itu suka berkebun, itu pasti juga lebih memilih menggunakan pupuk organik karena lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan tumbuhan dan kita. Nah, jadi itulah anak-anak manfaat hewan sebagai pupuk organik. Nah, manfaat berikutnya yaitu sebagai penghasil tenaga.
Nah, hewan apa aja sih yang bisa menghasilkan tenaga? Nah, yaitu tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, dan tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, untuk kerbau tapi sekarang ini udah menggunakan mesin ya anak-anak. Jadi tenaga kerbau maupun sapi itu sudah tidak terlalu digunakan karena sudah menggunakan mesin traktor. Nah, jadilah itu anak-anak manfaat hewan bagi lingkungan dan manusia. Nah, semoga anak-anak bisa paham manfaat hewan dan tumbuhan yang tadi kita sudah bahas dari awal sampai akhir ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Nah, kita masuk ke evaluasi anak-anak. Jadi, anak-anak nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat berupa pilihan ganda. Jadi, anak-anak bisa menjawab sesuai dengan yang tadi saya terangkan. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu contoh tumbuhan yang dapat dijadikan obat batuk yaitu A. Jahe, B. Daun jambu, C. Daun sirih, dan D. Daun kumis kucing. Ayo tebak anak-anak, apa jawabannya? Wah, semua kompak ya menjawab A, kita klik. Wah, ternyata benar anak-anak, yaitu jahe, karena jahe bisa dimanfaatkan untuk sebagai obat batuk. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya anak-anak. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu manfaat hewan bagi manusia, yaitu A. Bahan sandang, B. Bahan pewarna alami, C. Penghasil pupuk organik, dan D. Bahan bangunan. Ayo tebak apa jawabannya? Wah, ternyata salah anak-anak. Coba jawaban yang lain. C ya, kita klik. Wah, bener banget anak-anak. Ternyata jawaban yang benar yaitu penghasil pupuk organik. Seperti yang tadi kita bahas bahwa hewan yaitu bisa dimanfaatkan kotornya sebagai pupuk organik untuk tanaman supaya lebih bagus perkembangannya dan pertumbuhannya. Nah, baik, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang berikutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu hewan dijadikan sebagai penghasil tenaga. Salah satu contoh hewannya yaitu A. Ayam, B. Kerbau, C. Bebek, dan D. Kambing. Nah, tadi kita sudah bahas, apa jawabannya anak-anak? Kerbau. Ya, kita klik. Wah, ternyata benar seperti yang tadi kita bahas bahwa kerbau bisa kita manfaatkan tenaganya sebagai untuk membajak sawah. Namun sekarang itu kerbau tidak lagi atau jarang digunakan karena sudah digantikan dengan tenaga mesin yaitu mesin traktor atau mesin pembajak sawah. Nah, baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, di pertanyaan yang keempat yaitu tanaman dapat dijadikan sebagai pewarna alami. Warna hijau dapat diperoleh dari tanaman A. Kunyit, B. Lengkoas, C. Wortel, dan D. Pandan. Ayo tebak apa jawabannya? Pandan ya, kita klik. Wah, benar sekali jawabannya anak-anak bahwa tanaman pandan bisa menghasilkan warna alami yaitu warna hijau. Kalau kunyit itu warna kuning. Kalau lengkoas itu hanya bumbu biasa yang dimanfaatkan untuk makanan aja karena tidak mempunyai warna. Nah, kalau wortel itu untuk menghasilkan warna jingga. Nah, jadi itu manfaat pandan untuk warna hijau anak-anak. Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, apa yang terjadi jika tumbuhan mengalami kerusakan? Apa dampaknya bagi kita? Kecuali A. Kekeringan, B. Tanah longsor, C. Bertambahnya penyuplai oksigen, dan D. Banjir.
Nah, coba jawabannya apa anak-anak? Wah, semua kompak menjawab banjir, kita klik. Wah, ternyata salah. Coba pilihan yang lain yaitu C, kita klik. Wah, ternyata benar anak-anak, yaitu bertambahnya penyoplai oksigen. Karena di sini kecuali, karena jika mengalami kerusakan dampaknya yaitu oksigen itu akan berkurang. Jadi di sini malah bertambah. Jadi yang paling benar yaitu C. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.